Oke, selamat siang semuanya. Salam hebat luar biasa. Ya, jadi saya ambil waktu untuk Anda dan saya kita bahas untuk seminggu ke depan. Ya, kita akan coba mulai minggu malam. Memang ada evaluasi mingguan bersama semua. Ya, saya berharap Anda juga hadir di minggu malam karena itu evaluasi mingguan. Artinya kita tahu kalau kita ini pinginnya setiap minggu dari 7 hari yang sudah kita kerjakan, kita bisa ngevaluasi kurangnya apa, terus ada pengalaman apa, terus nanti mungkin yang perlu ditambahkan apa, atau mungkin ada info baru apa yang kita bisa pakai untuk setiap minggu itu meningkat. Ya, jadi teman-teman, kalau sebulan sekali evaluasinya biasanya telat. Tapi kalau dibuat mingguan, minggu pertama, wah saya masih belum mencapai apa, saya masih kurang ini, saya perlu itu bisa diselesaikan itu dan kita bisa kerjakan lagi di minggu kedua. Minggu kedua juga sama, nanti ada minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi saya sangat berharap Anda minggu malam ikutan acaranya, jangan sampai dilewatkan ya karena itu penting kita sebagai manusia yang kadang-kadang itu jalan terus kita sebagai pengusaha yang kadang-kadang kayaknya melakukan terus tapi kalau nggak ada waktu berhenti untuk kita bisa melihat apa yang kita kerjakan ini sesuai atau enggak, bahaya teman-teman. Ya, dan minggu malam kita akan terus ingetin PGBV berapa, distributor baru berapa, cash berapa gitu, dan nggak boleh bosen teman-teman. Karena itu anggap aja begini, Anda buka toko, malam hari kadang-kadang saya pernah buka baby shop soalnya, saya pernah punya usaha, Pak Agus tahu rental DVD, fotokopi gitu. Jadi kita itu sebagai pengusaha, bakul, pedagang, ya punya toko, punya produk yang dijual. Kalau sampai kita nggak ada waktu untuk duduk diem, saya dapat hasil berapa ya? Itu saya hari ini untung berapa ya? Saya minggu ini untung berapa ya? Itu kayaknya nggak niat gitu loh teman-teman. Ya jadi ini bisnis sama seperti bisnis di luaran. Ada produknya, ada transaksi jual belinya, ada keuntungannya, ada hal yang kita bisa pakai untuk evaluasi seminggu ini gimana ya. Itu ya. Jadi itu yang mau saya pesan untuk Anda dan saya di minggu malam. Lalu di minggu siang jam 11 kita ada mulai rutin dengan Pak Hendra dengan Sekolah Bisnis XYZ. Nanti akan bergantian speakernya untuk kita bantu PO ya. Ini kesempatan. Jadi dalam satu hari, di hari Minggu itu teman-teman, di hari Minggu, saya melihatnya begini. Kalau kita lagi nawari terus orang untuk menjalankan bisnis ini, Anda ketemu banyak orang yang sudah punya usaha atau sedang bekerja. Punya usaha atau sedang bekerja. Tawarkan terus teman-teman. Dengan satu kata, satu kalimat yang mungkin bisa Anda mulai sering sampaikan karena menurut saya udah praktekin ini dan cukup berhasil. Cukup banyak yang berminat, yaitu penghasilan. Kita tahu kalau sekarang ini banyak orang lagi butuh penghasilan. Setiap tahun pasti ada kenaikan, ada inflasi. Kebutuhan barang meningkat, harga barang naik. Dan kadang-kadang tidak sesuai dengan gaji yang diterima. Artinya apa? Orang butuh duit. Dan kita harus berani sampaikan, kita nggak boleh hanya dapat duit itu 2 sampai 3 juta atau 4 juta setiap bulan. Karena sudah jelas itu hanya bertahan hidup. Nah, kalau kita pede, kita tahu, kita ngerti bahwa bisnis ini bisa memberikan hasil puluhan juta, coba kita ambil satu angka, yaitu gimana bisa menghasilkan 10 juta rupiah setiap bulan. Bagi sebagian orang, itu angka yang bisa dibilang cukup aman, teman-teman, dan sangat membantu. Ya, sekarang saya boleh tanya nggak? Kalau misalnya kita sendiri nih, ketambahan 10 juta rupiah tiap bulan, itu seneng nggak teman-teman? Terbantu banget apa enggak? Kalau kita sendiri ya, Anda lihat Anda, keluarga dan kebutuhan. Kalau ketambahan wah, ayem 10 juta rupiah per bulan loh. Itu saya juga percaya itu ayem beneran ya 10 juta. Jadi secara kebutuhan keseharian tercover ya beli sayur untuk masak, transportasi bensin dan sebagainya, telekomunikasi, wifi dan sebagainya, lalu untuk uang saku anak, lalu untuk bayar apa ini iuran kampung dan sebagainya, Pak Sindes terbantu banget. Saya sangat percaya pasti sangat terbantu 10 juta. Dan kita karena kita ada di bisnis ini, kita tahu kita punya kesempatan.
tinggal gimana kita bisa mendapatkannya. Nah, orang di luar juga nggak beda dengan kita. Mereka juga butuh, mereka juga perlu, mereka juga pasti akan sangat terbantu untuk bisa mendapatkan 10 juta rupiah per bulan. Nah, kita harus berani speak up karena memang pada kenyataannya bisnis ini sangat, sangat, sangat bisa memberikan solusi itu kepada mereka. Jadi Bu Nita, Bu Andayani, Bu Atin, Pak Sindes, Mbak Susi, Mbak Cici, Pak Agus, Bu Agustina, Mbak Novita Dewi, Mas Yoda, Mbak Kusna, dan Mbak Iscah, ya juga saya. Coba Anda masukkan di dalam pikiran Anda, orang butuh uang. Dan kita nggak kasih uang kecil, nggak kasih uang yang hanya membuat mereka bertahan hidup. Tapi kita juga kalau mungkin orang ditawari 100 juta, 200 juta masih blocking, angkanya samain. Yuk dapatkan 10 juta dari bisnis bersama dengan sekolah bisnis XYZ. Yuk kita cari bareng-bareng, yuk nambah penghasilan, yuk aman ekonomi. Kata 10 jutanya minimal dimunculin teman-teman. Itu akan membuat orang itu kalau bicara soal konten, itu karena banyak yang butuh, karena banyak yang pengen, karena banyak yang lagi cari, maka mereka akan berhenti di konten Anda. Itu mereka akan berhenti di promo Anda, mereka akan berhenti di penawaran Anda, dan mungkin ada ketertarikan. Paling tidak, ketika mereka tanya, baru komen aja membuat akun jadi lebih bagus. Atau kalau mereka akhirnya juga minat, DM, inbox, akhirnya mereka juga connect dengan kita. Jadi ketambahan daftar nama. Ada kesempatan untuk dijelasin langsung atau dibawa ke pertemuan bersama dengan SBXYZ. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, saya ajak Anda ini poin pertama ya, poin pertama yang saya mau sampaikan karena memang Anda berbeda dengan yang lain. Anda dan saya memutuskan untuk kita setuju bahwa 2026 akan jadi tahun yang berbeda. Itu dalam kata yang menyenangkan, tahun yang berbeda itu adalah perubahan hidup. Dan perubahan hidup kita juga akan sama-sama tahu. Kalau 10 juta itu kalimatnya masih terbantu, masih ayem, oke. Itu karena itu memang benar-benar akan merubah gitu loh teman-teman. Kalau kemarin-kemarin, bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalu kita kehabisan uang akhir bulan, mungkin belum sampai minjem, kita kehabisan uang akhir bulan, ngepres, tapi kalau 2026 kita dapat 10 juta rupiah per bulan, berarti sudah nggak ngepres, berarti sudah tidak bingung, berarti sudah tidak ngerepotin yang lain gitu, berarti sudah tidak cari pinjaman, kan itu perubahan ya. Jadi Anda dan saya lagi sama-sama sepakat, makanya di grup karena kita bareng-bareng pengen untuk kita itu benar-benar dapat 10 jutanya per bulan. Poin kedua, jadi satu adalah soal goal, soal fokus, satu adalah soal target, soal harapan kita ya. Jadi masukkan dalam pikiran, saya akan kejar 10 juta rupiah pertama. Kapan ya? 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 5 bulan lagi mungkin dapatnya nggak apa-apa. Pokoknya fokusnya tetap. Itu kenapa kita mengerjakan dengan serius. Karena 10 juta ini angka yang bikin ayem. Gitu. Karena 10 juta ini bisa membawa ke perubahan. Karena gara-gara bisa dapat 10 juta pertama, kita tahu akan ada kedua, ketiga, keempat. Karena kita dapat 10 jutanya, kita akan lebih pede ngomongnya ke orang. Mungkin sekarang Anda mau ngajak orang untuk dapat 10 juta, bahkan bikin konten aja mungkin masih minder, nggak percaya diri gitu karena merasa belum dapat. Saya sih anjurkan, ya saya sih anjurkan karena bisnis plannya jelas. Yang bayar juga bukan Anda. Yang mengeluarkan 10 juta kan juga bukan Anda. Tapi ada perusahaan yang mau mendukung, mau memberikan uang untuk orang yang mau berjuang. Jadi, dalam tanda petik, Anda hanya perlu membuat orang itu sadar. Ada kesempatan untuk bisa dapat 10 juta rupiah per bulan. Kita bisa dampingi di kelas, kita bisa sama-sama berjuang. Ya, jadi itu poin pertama, teman-teman. Pak Agus, Mbak Kusna, Mas Yoda, Mbak Iis, dan semua yang ada di sini, ketik di kolom komen 10 juta per bulan. Ya, semuanya ketik 10 juta per bulan. Ini poin penting teman-teman, agar kita tahu kita itu arahnya kemana. Ya, agar kita tahu kita ini energinya kemana. Agar kita tahu goalnya kemana. Kalau sudah tahu goalnya, arahnya, jangan pecah fokus. Ya, kita fokus saja.
untuk dapat 10 juta rupiah, untuk dapat 10 juta per bulan, untuk dapat penghasilan 10 juta. Ya, itu goalnya ya. Oke, Bu Susi, 10 juta, 10 juta. Oke, yuk 10 juta per bulan harus goal bener gitu karena ini krusial teman-teman. Menurut saya ini krusial, urgent, ini penting ya. Ini harus jadi prioritas kita. 10 juta rupiah per bulan. Kita akan bisa dapat 50, 100 kalau kita tahu tangganya ini, kalau kita bisa ngelewatin 10 juta dulu ya. Dan Anda akan jadi ujian. Kalau untuk dapat 10 juta, Anda nggak ngeffort, Anda nggak mau kerja keras, Anda nggak mau kelola waktu dengan benar, maka agak berbahaya gitu. Untuk dapat ke berikutnya agak berat. Ya, tapi yuk 10 juta dulu. Yuk 10 juta dulu. Oke ya, itu goal. Karena kita punya goal, karena kita punya harapan, karena kita punya target yang jelas, maka kita sekarang harus mulai memanajemen namanya waktu. Sekali lagi saya mau ingetin ke semuanya, kita ini join KK bayar dengan uang, daftar dengan uang. Kita ini sudah niat punya usaha dan kita sudah berhasil ngumpulin untuk kita bisa join. Kita sudah berjuang agar kita bisa jadi distributor resmi. Secara uang boleh dibilang kita tidak dituntut lagi. Itu yang kita keluarkan sekarang bukan uang lagi sebenarnya, tapi apa? Waktu. Jadi saya mau ngajak semuanya untuk benar-benar bisa mengelola waktu. Waktu itu dipakai untuk apa sekarang? Ya, waktu itu dipakai untuk apa? Karena kemarin sudah kita bahas tentang 5S, sekarang kita sederhanakan lagi. Ya, kita sederhanakan lagi. Waktu yang kita punya, yang kita harus kelola bareng-bareng ini dipakai untuk lakukan dua hal saja. Ya, kita pakai untuk lakukan dua hal yang penting dalam menjalankan bisnis ini dan ini kesehariannya kita nih teman-teman, Bapak Ibu. Ya, inilah kesehariannya kita. Untuk kita bisa Ini goalnya ya. Untuk kita bisa 21%, 10 juta per bulan. Ini dapatnya dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang juga mereka adalah manajer, 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 dan manajer. Nah, Anda tahu sebelum mereka jadi manajer, mereka orang yang bisa masing-masing 1 juta poin. Oke ya, jadi jangan lupa ini rute kita, ini mapnya kita, ini GPS-nya kita. Itu saya mau kemana? Saya mau ke sini. 21%. Caranya gimana untuk bisa 21% dan bisa 10 juta per bulan? Caranya ya saya harus ada 5 orang yang jadi manajer. Nah, sebelum mereka jadi manajer, kita tahu jual 5 juta, cari 5 orang. Oke, dua ini cara kerjanya dua. Kita juga akan simpelkan yang kita lakukan setiap hari adalah yang pertama. Tadi saya sudah tulis di grup ya, hunting. Teman-teman nggak boleh nggak paham pengertian tentang hunting. Pengertian dulu ya. Hunting itu sakleknya adalah berburu. Kita ini cari, kita ini jual. Kita ini rekrut. Itu hunting, teman-teman. Kita ini prospek, demo, presentasi, promosi. Nah, ini hunting untuk mendapatkan orang yang mau beli atau jadi member, ya kan? Ini hunting, ya. Dan hunting ini pertama harus dilakukan pribadi. Kenapa harus dilakukan pribadi? Karena Anda yang punya akun, Anda yang dapat ilmu pengertian, Anda yang paham bisnis ini. Jadi, karena Andalah pengusahanya, karena Andalah pemiliknya, karena Andalah pedagangnya, karena Anda adalah pebisnisnya, jadi secara pribadi Anda harus berani menjelaskan. Anda harus bisa menjelaskan.
Anda harus mampu untuk memberitahu kepada mereka apa yang Anda punya. Ya, dalam rangka hunting, saya punya produk luar biasa namanya Fitsol. Ini penjelasannya, ini presentasinya, ini tentang apapun yang Anda pengen tahu tentang Fitsol, saya bisa jelasin. Nah, kalau Anda bisa jelasin ke orang tersebut, ada kemungkinan dia beli, maka hunting Anda itu tepat. Ya, teman-teman ya. Ibaratnya orang hunting berburu mau berburu rusa gitu. Saya nggak pernah berburu rusa. Mau berburu rusa mungkin perlu senjata, mungkin perlu peralatan, mungkin perlu ini dan itu udah disiapin duluan gitu dan harus dikuasai gitu. Lalu dia belajar gimana caranya membidik, gimana caranya menangkap, gimana caranya bisa berburu mendapatkan rusa tersebut. Kalau dapat berarti apa yang sudah dia siapkan, apa yang dia pelajari, apa yang dia tahu dia praktekkan dan ada hasilnya. Nah, teman-teman, ini pertama harus dilakukan secara pribadi. Ya, saya melihat mungkin sebagian itu kenapa kita masukkan ke grup cara kerja. Mungkin sebagian kalau ngomong presentasi sendiri secara kayak PO, kayak Humitek itu mungkin sebagian masih belum bisa melakukannya. Nggak apa-apa. Saya mau ajak Anda mulai betul-betul pahami, makanya jangan sampai ketika ada acara hunting Anda nggak ikut. Tujuan acara hunting itu yang pertama ya teman-teman ya. Kalau kita ngikuti acara kayak kemarin PO dengan Pak Hendra itu, saya sangat menyarankan jangan sampai Anda nggak ikutan, karena Anda bisa belajar produk yang disediakan di sana yang dijelaskan di sana. Yang keduanya, Anda juga bisa belajar cara nawarin peluang bisnisnya. Artinya, Anda kayak lagi diajari gini loh caranya presentasi, gini loh caranya nawari. Itu ya. Jadi teman-teman ini sekaligus pertama Anda sekaligus belajar, tapi Anda juga sekaligus bisa bawa orang untuk datang ke sana. Nah, ini yang kedua, yang B, yaitu Anda bersama tim. Artinya, ketika Anda dikasih jadwal, ada info hunting, acara hunting, wah ini kesempatan bagus gitu. Untuk apa? Untuk Anda bisa membawa prospek, membawa orang yang mungkin pengen tahu tentang bisnis ini. Ya, nah ingat nih teman-teman, kita tadi udah bicara soal waktu. Saya percaya kadang-kadang ada waktu yang nggak pas gitu karena kita bukan orang yang kerja di satu perusahaan jadi harus datang jam 7 pulang jam 5. Itu mau nggak mau, suka nggak suka, acara apapun akan dihilangkan karena namanya kerja. Tapi bisnis ini berbeda. Secara waktu bisa ngatur sendiri. Tapi karena Anda ada di grup kelas cara kerja yang tujuannya adalah dapat 10 juta rupiah per bulan, maka bukan saya sedang mengistimewakan Anda dari sisi Anda akan dapat pendampingan, tapi justru saya ingin mendorong Anda untuk betul-betul seriusin secara waktu yang Anda punya. Kalau secara waktu yang Anda punya Anda kalah terus, akan jadi bahaya. Oke ya, saya lanjutin dulu sebelum kita bicara soal waktu. Jadi hunting pribadi harus. Kalau ngomong hunting pribadi, ini harusnya ya, harian. Yang paling bisa Anda lakukan ketika Anda hunting pribadi, di sini ada kata promosi, presentasi, nawari, jual. Ini yang paling bisa, mungkin yang paling gampang ya, itu dari posting. Karena nggak perlu keluar rumah, karena bahkan sudah ada kontennya, karena Anda tinggal pakai handphonenya, Anda pakai sosial media Anda untuk posting. Itu berguna sekali, teman-teman. Dan kalau yang paling gampang ini, yang paling simple ini, yang paling bisa Anda lakukan, Anda skip, Anda pun nggak mampu melakukannya, maka hati-hati. Ini 10 juta ini membawa satu tanggung jawab, membawa satu effort yang nggak kecil, teman-teman. Ya, saya sering pakai pakai eh, ibarat ya sinonim. Saya lihat, kita lihat teman-teman kita yang untuk mendapatkan 5 juta per bulan, 4 juta per bulan, itu mereka bangun pagi, berangkat kerja, hujan, tetap berangkat, masuk angin dikit, tetap berangkat,
dan mereka harus pulang jam 5. Untuk saya pernah 12 tahun jadi karyawan. Jadi saya tahu itu namanya capek, namanya habis begadang, namanya nggak enak badan, namanya hujan, namanya mood lagi nggak enak, namanya pegawai, namanya karyawan ya tetap datang. Ya, padahal 30 hari dibayar 5 juta rupiah. Tetap datang teman-teman, tetap kerja. Ya, dan kita tahu itu pribadi. Itu karena saya pengen dapat 5 jutanya. Saya nggak boleh bolong, nggak boleh absen, biar nggak dipotong. Saya nggak boleh salah, nanti kalau salah dapat SP. Saya nggak boleh keliru, nanti kalau keliru nanti dapat eh, marah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita bukan dituntut 8 jam, kita nggak harus absen, kita masih bisa ngatur sendiri waktunya, tapi jangan sampai kita gara-gara nggak ada atasan, nggak ada pimpinan, nggak ada sistem absensi atau apa ini penilaian dari sisi performance seperti itu, akhirnya kita merasa saya bebas melakukan apa aja, saya lakukan tergantung mood saya gitu dan memanjakan diri. Hati-hati teman-teman. Ya karena kalau untuk 5 juta saja orang begitu effort, orang begitu bayar harga, orang begitu serius, apalagi untuk 10 juta rupiah per bulan. Kalau sampai nggak lebih serius, ya Anda tahu mungkin memang 10 jutanya nggak akan suka kepada Anda nanti. Bahaya, teman-teman. Ya, jangan. Ya, ini harian minimal posting. Perlu sekali. Kalau saya ngomong minimal, berarti harusnya ada hal lain yang Anda lakukan. Kalau posting terus, belum ada hasilnya, ya yang lain harus dilakukan. Ketemu langsung, nyari, demo, prospek, itu dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua bersama tim. Bersama tim ini karena nggak setiap hari Anda bisa lihat. Saya bikin dua ya bersama tim ya. Yang pertama yang sudah jelas dengan SPXYZ. Berarti Minggu jam 11.00. Kalau kita ngomong Minggu jam 11.00 berarti kalau sekarang ini anggapan hari Senin atau Selasa. Ya, Anda sudah tahu ada waktu sebelum hari Minggu. Benar nggak teman-teman? Anggap aja seminggu sebelumnya. Karena minggu kemarin selesai acara, kita sampaikan minggu depan ada acara lagi. Berarti seminggu sebelumnya udah tahu. Yang artinya ada waktu 7 hari untuk Anda dapat daftar nama, cari kenalan, untuk Anda nginfoin, untuk Anda promosi, untuk Anda kasih tahu, Anda posting terus gencar. Tujuannya apa? Hari Minggu ada prospek yang datang. Karena kalau dibilang Anda tidak harus presentasi, tidak harus jelasin. Anda cukup mendatangkan prospek untuk Anda bisa bawa dia ke acara tersebut. Siapa tahu karena penjelasannya yang luar biasa, akhirnya mereka kebuka pikirannya dan akhirnya mereka join. Sampai di sini cukup jelas ya untuk hunting ya teman-teman ya. Saya akan langsung dulu aja ke sisi waktu. Nah, kenapa jadi penting ini? Tadi kita bahas soal waktu. Anda kalau misalnya ya kita lagi ngejar uang 10 juta. Yang uang 10 juta ini bisa berpotensi meningkat lebih tinggi, 50 juta. Bisa meningkat lagi lebih tinggi, 100 juta. Kira-kira kalau Anda dapat 50 juta atau bahkan 100 juta, itu kalimat selain ayem, lega, enak, itu apa teman-teman? Coba. Kalau tadi 10 juta kan ada yang jawab ayem Pak, gitu, enak, gitu, lega, terbantu, ya toh. Nah, coba kalau 100 juta teman-teman. Kalau 100 juta per bulan masuk ke rekening Anda, kira-kira kalimatnya apa? Kalau 100 juta per bulan. Mulyo. Wah, mulio banget ya uripe ya gitu. Mulio ya. Mas Yuda nggak tahu mulio. Mulio itu mulia lah gitu ya bahasa Indonesia. Mungkin mulia, mulia banget hidupnya gitu. Marem gitu. Marem itu puas banget ya. Ya, ada nggak kata lain kalau Anda dapatnya 100 juta? Kalau masuk ke rekening Anda 100 juta. Teman-teman, kita tahu kalau kita bisa mengarah ke sana dan kita memang sedang menuju ke sana. Tapi sekali lagi yang harus kita tahu
ini angka istimewa banget, ya. Dan coba Anda pikir hal apa yang bisa membuat Anda itu ketika harusnya dapat 100 juta, tapi Anda minggirin dulu atau Anda eh, tandingin dengan hal yang lain. Nangkep nggak maksudnya? Kita mengerjakan sesuatu untuk bisa mendapatkan 100 juta. Contoh adalah hunting. Ya, saya harus presentasi, saya harus demo, saya harus eh, rekrut, saya harus ngajak orang ke Zoom. Karena itu berpotensi untuk saya mendapatkan 10 juta. Coba teman-teman, hal apa yang paling pantas untuk disandingkan dengan kegiatan Anda ini, dengan aktivitas Anda ini, dengan apa yang sedang Anda lakukan, sampai Anda berani meninggalkan acara atau kesempatan untuk Anda bisa dapat 10 juta ini. Ya, kalau Anda pikirkan itu, ini saya mau masukkan pengertian ini ya, agar apa? Anda harus tahu yang namanya prioritas. Ya, eh, tadi malam saya kirim ke grup yang nggak ikut hunting atau farming hari ini. Coba tolong kasih tahu saya apa alasannya itu. Dan saya tahu kita pasti di waktu yang sama mungkin ada acara-acara. Contoh ya teman-teman ya. Ada yang kedatangan tamu, itu saya nggak perlu sebut namanya. Ada yang kedatangan tamu. Ada dua orang yang bilang pas ada acara duka itu. Ya saya percaya kalau itu hal yang benar gitu, saya sangat percaya itu hal yang benar. Ada lagi yang ketiduran. Nah, ini yang agak berantakan dikit kayaknya ketiduran. Yuk kita tahu bareng-bareng karena kita lagi belajar mengelola waktu. Kalau Anda sudah menentukan di awal, seperti Ibu Tutinah ya, sudah bilang bolak-balik ke saya, hari Minggu saya pasti kosongi. Kenapa? Pikirannya sederhana, teman-teman. Kalau hari Minggu bisa dipakai untuk satu hunting, mendapatkan orang-orang yang akhirnya bisa beli produk, akhirnya bisa jadi member. Lalu malamnya farming, mendapatkan tim, mitra-mitra yang akhirnya mudeng, akhirnya jadi manajer. Maka dengan berani memprioritaskan hunting dan farming di hari Minggu, nggak bolong, gitu, akhirnya bisa mendapatkan 10 juta, 20, 30 juta. Dan ini boleh dibilang teman-teman, nggak ada tandingannya. Itu nggak ada tandingannya. Ya ini saya ngomong dari satu poin dulu ya, nanti kita akan lanjutin. Satu poin dulu. Karena kita tahu prioritas kita dan kita sudah tahu info atau jadwalnya, maka akan sangat bagus kalau Anda sudah nganggep ini hari saya untuk bangun bisnis. Ini hari saya untuk dapat duit. Ini hari saya untuk ngembangin usaha saya. Itu dan kalau kita ngomong hari saya untuk bangun bisnis, menghasilkan uang yang bisa sampai ke 10 juta, saya rasa hal-hal lain, acara-acara lain, Anda bisa ngomong itu nanti dulu ya. Saya tak selesaikan dulu ya. Saya tak fokus dulu ya. Itu karena, oke, tapi kan namanya orang meninggal saya harus datang, Pak. Namanya ada tamu saya harus layani Pak gitu. Namanya kita tiba-tiba ada acara kampung, ada acara keluarga saya kan harus Pak. Yes, saya setuju teman-teman. Bisnis ini juga nggak boleh sampai mengganggu misalnya hubungan dengan tetangga. Bisnis ini juga nggak boleh sampai mengganggu misalnya hubungan dengan keluarga. Saya sangat setuju ya. Tapi pertama, kalau Anda memposisikan diri, Anda yang pegang postur Anda karena ini hidup Anda, mungkin kalau soal ketiduran, saya sangat sarankan Anda pikir ulang lagi, Anda butuh nggak 10 jutanya. Kalau butuh, saya sangat percaya gimana caranya saya nggak ketiduran. Ya, gimana caranya saya nggak ketiduran. Ya. Nah, kalau misalnya ada tamu, oke. Karena Anda sudah setting dulu di awal, kalau saya ini lagi bangun usaha, bangun bisnis, bisa saja mungkin teman-teman, tamunya nanti eh, atur untuk nanti ya Bu ya jam sekian saya bisa karena mungkin saya nggak tahu ya apakah tamunya tiba-tiba datang mendadak gitu atau gimana tapi kalau misalnya bisa di arrange Bu jangan malam ini saya malam ini ada acara dan ini butuh keberanian saya harus ngomong apa adanya dengan Anda ini butuh keberanian Anda menerima untuk akhirnya membuat apa yang harusnya Anda bisa terima sedang menjalankan bisnis ini lewat
gitu dan Anda nggak dapat apa-apa atau Anda berani ngomong, Bu, atur waktu lagi aja. Ini kalau misalnya ada tamu. Nanti akan setiap minggu pasti akan ada hal seperti itu. Saya mau ngajak Anda untuk eh, keberanian gitu karena kita tahu kita ini lagi melakukan sesuatu yang sangat penting untuk keluarga kita. Kalau bisa gangguan-gangguan kita minimalir. Ya, saya ada keselipahan, ada kedukaan, saya harus datang. Apakah harus malam itu? Bisa nggak kalau diundur 1 jam aja, 1,5 jam aja? Apakah harus siang di jam 11? Saya biasanya juga akhirnya harus ngerange teman-teman. Saya, istri, anak, apalagi kalau ada mamah biasanya. Itu hari Minggu pengennya dolan, pengennya pesiar, pengennya makan, pengennya ini banyak. Tapi saya sudah setting dulu masalahnya. Jam 11 sampai jam 2 maksimal. Lalu malam sudah pasti harus saya kosong. Gitu karena kalau enggak ya saya kehilangan 10 jutanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda rela kehilangan 10-20 juta untuk hal-hal yang mungkin belum ada hubungannya dengan membangun bisnis? Pilihannya cuma pertama Anda tolak semuanya, Anda fokus, atau yang kedua bijaksana. Oke Pak, bijaksananya gimana? Oke, saya nggak bisa datang untuk kekedukaan malam ini, gitu. Tapi saya harus beres dengan tetangga, harus tetap apa bagus dengan tetangga lingkungan. Saya harus ngomong dulu sama dia. Itu bisa nggak kalau saya ganti bukan hari ini tapi besok, gitu ya. Atau yang kedua pilihannya nggak apa-apa, Anda memang harus datang nggak apa-apa datang. Nah ini yang saya mau ajak ini yang kedua ini teman-teman. Kalaupun Anda merasa nggak bisa datang di acara Zoom, di acara bersama tim, di acara membangun bisnis ini, saya sarankan kalau Anda acaranya hunting, kalaupun Anda nggak bisa datang, tapi Anda sudah coba untuk membawa orang ke sana. Jadi misal pun Anda nggak bisa datang, tetap Anda bisa lakukan follow up ya. Kalaupun mereka datang, mereka hanya bisa di follow up. Kalaupun nggak datang, tetap bisa di follow up untuk nanti arrange berikutnya lagi. Ini kalau acaranya hunting. Tapi kalau acaranya farming, saya sangat anjurkan. Wah, saya nggak datang ini karena ada tamu. Wah, saya nggak datang ini karena ada hal mendadak, ada keluarga, ada ini dan itu. Oke, tadi apa ya? Jadi ketidakmauan ketinggalan, ketidakpinginan untuk kelewatan, ketidakmauan untuk Anda itu kehilangan sesuatu yang karena lagi bangun bisnis teman-teman. Gitu. Jadi kalaupun ada hal yang harus dilakukan, kita pilih gitu. Kalau Anda sudah cukup berani, saya tolak. Sorry, saya lagi ada acara. Ini sudah jadwalnya. Mohon maaf. Itu Anda berani, good. Gitu. Berarti Anda tinggal arrange dengan dia kapan. Contoh ya, gitu. Ini contoh realnya aja. Saya lagi eh, ada mau rapat dengan gereja, dengan komunitas saya. Gitu. Mereka bilang hari Minggu. Gitu. Bisanya hari Minggu nih dan gitu. Karena hari-hari kerja repot. Saya sih sudah berani bilang, saya kalau minggu malam sudah pasti saya ngisi kelas, mohon maaf. Ya, jadi akhirnya saya arrange dengan mereka bisanya kapan. Atau sebaliknya, ya udah, saya memang nggak bisa karena saya harus bicara di rapat itu, saya nggak bisa ngisi di sini karena sudah ada wakilnya, saya ngomong sama Bu Tutina. Gitu. Jadi saya yang nego dengan tim ini. Tapi Anda boleh cek ya, setelah kalau saya nggak salah, saya sempat nggak ngisi 2 atau 3 kali, saya pasti langsung ngobrol dengan Bu Tutina. Kemarin sampaikan apa, terus update-nya gimana dan sebagainya. Jadi teman-teman, kita harus berani untuk ngatur waktu kita karena uang sudah nggak punya, uang belum punya, uang lagi kita cari, penghasilan lagi kita upayakan dan melakukan itu butuh pengelolaan waktu. Kalau waktu nggak dikelola dengan baik, waktu kalah terus, waktu kelewatan terus, waktu habis terus, huntingnya nggak ada, farmingnya juga nggak ada, ya gimana kita bisa dapat uangnya? Karena modalnya sekarang bukan uang lagi. Anda nggak kayak investor yang uang masukkan ke saham, uang masukkan ke emas, uang masukkan ke kripto, uang masukkan ke ruko, uang masukkan ke perak sekarang mungkin uang. Anda bukan orang yang lagi
ngeruk duit untuk ditaruh dan dilipat gandakan, bukan. Ya, kita pun tahu kalau kita kalau bisa jangan keluar banyak uang lagi kan gitu kan. Itu jadi knowledge powernya, jadi kekuatannya. Wah, ini ada promo ini. Sekarang ini 21% udah tebus tadi Bu Sherly. 21% 270 juta, ada GKHWB, ada GK Labus, langsung dijual untungnya 1 juta rupiah. Itu mantep banget itu teman-teman. Jadi bukan mengeluarkan uang lagi, tapi gimana saya punya ilmu ini langsung saya praktekkan untuk dapat duit. Nah, untuk punya ilmu, untuk dapat ilmu, waktu belajar. Kalau waktu belajar saja nggak ada, gimana Anda bisa menghasilkan uang? Karena waktu aja nggak diberikan. Paham ya teman-teman, Bapak Ibu ya? Ini kelas cara kerja. Gitu. Jadi saya harus ngomong agak strict sedikit karena anda sudah nulis impiannya dan rata-rata semuanya tulisannya sama, ya penghasilan minimal 10 juta rupiah per bulan. Kalau 10 juta rupiah per bulan itu penting, nggak bisa dibuat mainan. Ya, Anda dapat 10 jutanya, Anda bisa beliin apa yang orang tua butuh, apa yang pasangan butuh, apa yang anak butuh. Anda dapat 10 jutanya, Anda bisa beresi keuangan lebih bagus. Ya, makanya jangan dibuat mainan. Ya, kalau dengan temen, mohon maaf ya, kalau cuma temen, ya udah. Saya pun tolak bolak-balik ajakan untuk ini, untuk itu, tolak bolak-balik. Kalau saya sampai ngikut acara itu, misalnya kapan hari camping, saya sampai ngikut acara itu berarti sudah beres, teman-teman. Ya, yang jadi masalah kan kadang-kadang kita hunting belum. Upload aja belum. Kita belajar belum. Nyimak info aja belum. Itu kita connect sama orang aja belum. Japri aja belum. Itu lihat grup aja belum. Tapi sudah bisa kemana-mana. Itu yang membuat uang kita akhirnya nggak akan lari, nggak akan masuk ke kita. Karena pengelolaannya bukan di uang sekarang. Pengelolaannya di waktu. Ya, yuk ketik di kolom komen mengelola waktu. Ya, ini kuncinya teman-teman. Mengelola waktu. Kalau kita nggak bisa mengelola waktu dengan baik, keuangan kita nggak akan bertambah. Karena keuangan kita itu, kita bukan investor ya. Uang dikasih biar bertambah. Uang dikasih biar bertambah. Kita belum di tahap itu mungkin. Sekarang ini kita tahapnya adalah mencari, menghasilkan. Kita tahapnya adalah mendapatkan, hunting. Itu dan itu dibayar dengan waktu. Oke, good. Waktu. Ya, waktu. Coba teman-teman, dikelola lagi waktunya, dikelola lagi waktunya, dikelola lagi waktunya, di manajemen. Ya, karena kalau nggak di manajemen, semuanya akan jadi lebih berat nantinya. Oke ya, ini saya tambahkan di poin kedua, selain hunting, yaitu farming. Nah, kita ada kelas untuk kita ini bisa lebih pinter, untuk kita ini bisa lebih paham. Nah, kelas ini ada dua, saya bagi dua juga ya. Yang A itu pribadi, yaitu konsultasi privat, pribadi atau konsul privat. Saya berterima kasih untuk beberapa yang masih terus minta privat, japri gitu. Itu hal yang bagus, teman-teman. Ya, berarti Anda mau aktif, berarti Anda mau maju, berarti Anda mau bertumbuh gitu ya. Yang keduanya ada kelas bersama. Nah, lagi-lagi bersama tim. Contoh di Minggu malam, contoh di Kamis malam, contoh di Senin siang seperti ini. Ya, jadi teman-teman, ini dua hal saja. Sekarang tinggal Anda terapkan. Saya harus bisa kelola waktu. Berapa jam yang saya berikan ke KK untuk hunting dan farming? Satu hari saya harus ada huntingnya apa? Satu hari saya harus ada farmingnya apa? Saya langsung aplikasikan ya teman-teman ya. eh ini cukup jelas sampai di sini untuk yang ini teman-teman. Cukup jelas atau ada pertanyaan? Hunting dan farming cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, jadi kita sedikit persimpel.
Ya, sedikit persimpel apa yang kita kerjakan itu agar kita nggak bingung. Kita persimpel apa yang kita kerjakan hanya dua saja, yaitu hunting dan farming. Oke, hunting dan farming. Sekarang aplikatifnya nih, bentar. Aplikatifnya. Nah, aplikatifnya ya sekarang ya, hunting. Kalau hunting tadi udah dijelasin ya, ada posting, ada upload, ada japri, ada telepon, ada datengin orang langsung, demo, presentasi langsung, jelasin, gitu, kasih sampel dan sebagainya itu hunting. Ya, itu hunting pribadi terutama. Saya ajak semuanya setiap hari minimal ngechat japri 5 orang yang belum member, yang belum join. Oke, ditulis di kolom komen Japri 5 orang non-member. Nggak usah bingung nanti akan Japri apa, saya akan bantu apa yang saya lakukan, Bu Tuti lakukan, para kron lakukan, itu tinggal dicontoh aja. Ya, ini Anda udah dapat pelajarannya ya, interaksi menghasilkan transaksi. Oke, interaksi menghasilkan transaksi. Jadi Japri, 5 orang non-member. Secara simpel misalnya, kan belum member toh, Anda tahu ada promo Januari, ada paket hemat yang bisa dibundling. Saya tadi telepon Bu Tuti, tolong bikinin Bu Tuti. Itu kan 800.000 paket hemat, ya toh 800.000 dapat satu KK Life Force dan satu kolostrum. Kemarin Bu Tuti bikin bundlingnya satu KK Life Force harga 1,6 ditambah dengan eh, susu kolostrum 250 berarti 1,850 dicorek jadi 800.000. Nah, ini boleh nggak diberikan non-member? Saya mau tanya dulu. Ya, kira-kira kalau paket ini, paket hemat ini 800.000 dapat satu KK Life Force dan kolostrum, boleh nggak diberikan non-member? Menurut Anda boleh nggak? Silahkan jawab. Boleh nggak? Boleh, Mas. Boleh. Ada yang bilang nggak boleh? Boleh nggak? 800.000 dapat satu KK Life Force dan satu kolostrum. Kira-kira boleh nggak? Selain Pak Sindes dan Bu Agustina, Bunita boleh. Boleh nggak teman-teman? Boleh. Ya. Ya, jawabannya adalah boleh. Dan itu bisa jadi salah satu yang Anda japri ke prospek non-member. Bu, ada promo. Tadi saya udah kasih contoh ya, walaupun ditolak, itu saya kasih contoh, saya japri ke dia, saya minta Sabu Tuti bikin yang kedua yaitu beli satu gratis satu. Kan 800.000 paket hemat, satu GK Force sama satu kolostrum loh. Kalau dikali dua berarti kan 1,6 juta. Nah harga GK Force kan biasanya 1,6, kalau Rose Gold 1,7 loh. Saya minta tolong Bu Tuti bikin kalimatnya adalah beli satu gratis satu. Gitu. Nah itu boleh juga diberikan ke member, ke non-member. Artinya waktu Anda sampaikan Japri, ya Japri siapa tahu butuh mumpung ulang tahun Keke beli satu gratis satu. Biasanya 1,6 kan dapat satu, ini dapat dua. Nah, saya pas ditolak bilang enggak, saya tambahkan di bawahnya. Ini siapa tahu mau ngambil satu nggak apa-apa karena ada gandengannya nih, gitu loh teman-teman. Nah, waktu dikasih tahu ada gandengannya, berarti mungkin mereka ngambil satu ya kita belikan paket hemat. Paham ya sampai sini ya? Itu salah satu yang bisa dijapri ke non-member dengan tujuan Anda jualan. Ya, kalau Anda lihat paket-paket hemat, Anda tinggal lihat kira-kira saya mau japri apa ya. Lihat dari paket hemat aja gitu. Romil. Romil itu 550 satu box. Kalau tiga berarti 1.650. Kalau 1.550 berarti dua 1.100.000 kan. Di paket hemat tulisannya 1.100.000 dapat tiga. Anda bisa kasih kalimat yang mau turun berat badan,
Mumpung beli dua gratis satu. Ini bisa dijapri ke non-member. Ingat teman-teman ya, kita lagi jualan. Kita menuju ke 10 juta. Kalau misalnya ada satu, dua, tiga orang yang beli, untung 100.000, 200.000, untung 300.000, menuju ke 10 juta nggak? Kalau menuju ke sana, itu yang harus diseriusin, itu harus dilakukan. Ya, jadi keberanian Anda sekali lagi untuk memilih. Saya lagi fokus untuk hunting. Saya lagi nawarin, saya lagi ngumpulin 10 jutanya. Saya lagi mau dapat duit gitu. Anda pasti akan tolak hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kalaupun Anda nego dari sisi, ya saya tak ikut karena memang acara penting gitu. Di jam lain Anda bayar harganya. Misal, wah saya ketiduran. Tadi malam saya nggak bisa ngikutin ketiduran. Nah, bangun, ya Anda harus bayar harganya. Dengan apa? Rekamannya disimak mungkin, telepon mentor, konsultasi, apa yang disampaikan, bayar harganya teman-teman. Karena kalau enggak, berarti ya Anda itu ada acara ya ikut, nggak ada acara ya nggak ikut. Gitu toh, itu kurang effort teman-teman. Oke ya, jadi ini satu hal yang harus Anda lakukan di tiap harinya. Saya percaya kalau tiap hari Anda cukup konsisten japri 5 orang, japri 5 orang, japri 5 orang, 2, 3 hari, 5 hari ke depan pasti akan ada yang closing. Pasti akan ada yang closing. Ya, karena nanti japriannya bukan hanya promo aja, gitu. Kita bisa japri kepo story-nya, itu ilmu yang sudah diajarkan diterapkan aja teman-teman. Daripada nggak ngapa-ngapain seharian hanya posting dan tidak pernah japri. Ini namanya tidak sedang membangun hubungan gitu. Kalau hubungan nggak terbangun lagi-lagi kita nawari agak susah karena hukumnya adalah orang itu biasanya akan lebih percaya dengan orang yang sudah dekat dengan dia. Oke ya, jadi ini salah satu yang saya mau ajak Anda membagi waktu untuk hunting ya di sini ini. Untuk japri 5 orang non-member. Yang kedua, ya yang kedua, satu japri. Yang kedua, apapun hasilnya, ya terutama closingan. Saya sangat menyarankan Anda eh, kalau ada closingan, ketika packing, ketika kirim produk, ketika ada orang yang transfer, gitu, ketika mereka terima produk Anda, ya offline maupun online, ya transfer berarti biasanya offline online, terus terima produk mungkin offline, Anda ke ekspedisi juga offline, di foto. Ingat, ketik di kolom komen, content is the king. Ketik ya di kolom komen ya, content is the king. Content is the king. Silahkan ketik di kolom komen. Content is the king. Oke, content is the king. Ya, gabungan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini. Content is the king. Content is the king. Nah, ini Bu Nina lebih Inggris ini. Content is the king. Ya, jadi konten postingan kita itu adalah raja dalam tanda petik segalanya. Itu kalau kita bisa posting di sosial media kita hal yang bagus, ini akan menguasai, akan merajai gitu loh teman-teman. Dan salah satunya adalah konten closingan. Saya percaya Anda kalau apa ini, kalau beli sesuatu di marketplace, Shopee lah, Tokopedia, biasanya cari ulasan kan, gitu. Dan ulasannya juga salah satunya kalau Bu Sherly itu ulasannya bagus, tapi yang ulas berapa banyak ya, gitu. Nah, ini artinya menunjukkan toko itu rame, banyak yang beli, toko itu produknya diminati banyak orang, dan toko itu memang laris. Nah, teman-teman, saya sudah kirim di bank konten, konten closingan yang ada di grup cara kerja. Saya ajak semuanya ngisi aja di grup cara kerja. Saya bikinkan kontennya dalam bentuk capture. Ya tujuannya apa? Ketika Bu Susi posting di sosial media di WA Story. Kayak tadi ya, closingan hari ini, closingan malam ini. Pengen nggak tinggal tidur tapi tetap ada closingan? Itu punya Bu Tuti kan? Itu Anda boleh posting. Tujuannya, satu, mereka melihat ada
produk yang terjual, produknya laku, dan nanti kalau ada member juga bisa masuk, ada pendapatan, ada keuntungan. Yang kedua, di sana capture-annya kan ada grup cara kerja kan. Mungkin orang itu jadi berminat, wah laris, banyak yang beli, terus ada kelasnya. Nah, jadi menggugah lagi minatnya mereka, teman-teman. Ingat sebelum mereka hanya meminta untuk dipresentasi, sebelum mereka minta untuk kita jelasin secara detail, pasti munculnya dari rasa penasaran. Nah, kalau kita bisa kasih konten closingan salah satunya, saya percaya mereka jadi penasaran. Tiap hari nonton, tiap hari lihat ada closingan terus, ya kayak Anda itu lihat teman Anda jualannya laris lah. Tertarik nggak? Saya aja ya, yang sudah di KK udah lama, lihat postingan temen jualan produk digital, kadang-kadang, wih, rame, tapi cepet saya balik lagi. Tujuannya apa tuh di KK? Gitu loh teman-teman. Dan kita tahu, kalau lihat, oh orang jualan emas, orang jualan perak, orang jualan ini dan itu rame, pinginnya juga ikut jualan, bener nggak? Nah, itu yang perlu kita sajikan ke prospek kita di story WA. Makanya di bank konten jangan sampai nggak Anda posting. Oke ya, cukup jelas ya. Satu, japri 5 orang yang Anda harus kontak non-member tiap hari. Yang kedua adalah content is the king. Anda kirim di grup konten closingan kalau ada closingan ya, dan saya berterima kasih kalau teman-teman misalnya kemarin Pak Agus ngisi di grup ada orderan SGF, nanti kita pakai untuk jadi konten gitu, kerelaan ya teman-teman ya, mungkin bisa akhirnya jadi teman yang lain bisa dapat dapat closingan gitu, nanti sama-sama teman-teman, sama-sama nanti kita kontennya closingan dimasukkan agar nanti kita bisa bikin lagi, jadi makin rame makin banyak orang berminat, nanti kita juga makin grow bareng-bareng. Oke, ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, hal simpel banget nih. Saya mau wajibkan ya grup bank konten Fitsol dan grup cara kerja. Tolong dipin ya, dipin. Apa artinya dipin? Dipin itu dibuat agar dua grup ini terus ada di chat paling atas WA Anda. Sehingga kalau ada konten dari Fitsol, Anda tinggal upload. Anda nggak ketumpuk-tumpuk dengan yang lain. Ingat prioritasnya. Anda lagi mau hunting, ini ada kontennya dipakai untuk nawarin, nawarin produk atau nawarin peluang. Ya, jadi kalau Anda merasa ini prioritas pertama, penting banget nih. Ini harus jadi urutan pertama. Yang kedua, ini adalah grup cara kerja, di mana Anda akan belajar, Anda akan update, Anda akan bareng-bareng dapat infonya di grup cara kerja. Jadi dua grup ini wajib di pin. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini, teman-teman. Kalau Anda sudah ngepin apa? Ngepin grup tersebut nih, ada orang ngechat akan ada di bawah terus gitu, ada orang ngechat, ada orang ngechat di bawah, tapi yang pasti muncul adalah satu bank konten, dua grup cara kerja. Saya juga lakukan teman-teman karena saya nggak pengen kehilangan atau kelewatan, saya jangan sampai lupa konten, saya jangan sampai lupa ngisi. Nah, ini Mbak Is langsung ngisi konten is the king ya. Nah, teman-teman, Anda pin dua grup ini. Ya, caranya gimana? Anda klik grupnya, lalu di sana ada tulisan pinned. Ya, pinned. Nanti Anda klik di sana, nanti dia akan otomatis ada di nomor satu dan di nomor dua. Oke ya. Nanti yang sudah silahkan tunjukkan ke saya. Ya, ini kenapa saya kok merasa ini penting banget nih. Karena tiap hari pasti Anda buka WA. Ya, saya sangat percaya tiap hari Anda pasti buka WA. Kalau sampai kelewatan info, kalau sampai nggak posting, kalau sampai mungkin Anda nggak tahu ada promo apa, itu agak kebangetan. Tapi mungkin karena memang nggak dipin, jadi ketutup dengan konten-konten atau postingan yang lain. Nah, saya nggak perlu sebutkan namanya. Ada satu manajer yang tadi itu tanya ke saya, gitu. Sudah dipin good, memang hanya tiga, Pak Sindes. Jadi pilihan, ya, eh, yang sedang Anda prioritaskan apa? Saya sih anjurkan prioritasnya dapat duit dulu aja lah.
gitu. Nanti keluarga akan nyusul, yang lain nyusul, tapi dapat duit dulu. Bukan berarti keluarga nggak dipin. Saya tahu kalau keluarga itu akan lebih gampang gitu dicari gitu loh. Ya nggak akan mungkin lupa. Tapi namanya bisnis biasanya lupa soalnya Pak Sindes. Ya, saya gereja juga penting ada beberapa grup. Saya keluarga juga ada beberapa grup. Komunitas lain juga ada beberapa grup gitu loh. Tapi saya tahu bisnis itu biasanya dilupakan gitu dan karena kita nggak mau lupa bisnis ini ngasilin duit yang bisa juga untuk hal yang lain nantinya saya pin di 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, saya ada satu manajer yang chat ke saya, Pak Dani, itu yang eh, beli satu gratis satu yang KK Life Force itu masih dipotong 10% nggak? Ini cuma menunjukkan bahwa berapa banyak orang yang sudah ada di bisnis ini, sudah dapat infonya, bahkan harusnya sudah paham, tapi bisa kelewatan info. Bisa nggak tahu ini dari mana. Masalahnya cuman karena tidak menyimak info dengan baik. Saya tidak ingin Anda kelewatan info. Info yang diberikan di bank konten untuk Anda bisa hunting, info yang diberikan di grup cara kerja untuk Anda bisa farming, nggak boleh dihilangkan. Ya, karena topik siang ini adalah hunting dan farming, lakukan setiap hari. Saya percaya kalau hunting terus berburu, terus pasti akan dapat hasil. Kalau farming, terus ngajar, terus membuat orang itu paham, orang itu mudeng, saya percaya juga akan menjadikan orang itu lebih pinter dan bisa mandiri sehingga Anda punya tim yang luar biasa. Ya, jadi mungkin itu untuk siang hari ini apa yang mau saya bahas untuk Anda sebagai pembuka di hari Senin. Ya, kita akan rutin setiap hari Senin jam 12 sampai jam 1, nggak apa-apa sambil makan mungkin kita kumpul dulu untuk kita bahas agar seminggu ke depan nggak boleh kelewatan acara-acara, nggak boleh kelewatan info, promo, dan apa yang harus kita lakukan agar minggu besok, kalau ada pertanyaan, cash berapa, joinkan berapa orang, PGBV berapa, karena seminggu sudah dilakukan dengan benar hunting dan farmingnya, muncul angkanya. 1 juta poin, 2 juta rupiah, 3 member baru, ya menuju 10 juta pertama. Oke teman-teman, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih info terakhir, Anda boleh ketika sudah nawarin orang untuk punya penghasilan, pengen tahu gimana eh, penjelasannya, Anda boleh chat ke saya atau ke Bu Tuti untuk nanti kita bantu jelasin lewat Zoom. Jadi nggak harus nunggu di hari Minggu. Anda boleh. Ya, saya lakukan secara pribadi, tapi saya mau bantu Anda yang benar-benar pengen menuju 10 juta pertama. Agar Anda cepat dapat duitnya, Anda tahu caranya, Anda bisa lebih mandiri, dan Anda bisa praktekin nanti lebih lanjut untuk Anda kerjakan sendiri. Oke ya? Cukup ada pertanyaan teman-teman? Kalau cukup bisa ketik cukup. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Oke. Cukup langsung kita aksi aja. Kita gas yang hari ini belum japri, yang hari ini belum posting, cek lagi sosial medianya, waktu untuk posting harus ada, waktu untuk japri harus ada. Ya, thank you semuanya, sampai hebat luar biasa. Bye-bye.